Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid, yaitu kelanjutan hadis wa nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan seorang nabi bersama satu dan dua orang, serta seorang nabi dengan tidak seorang pun bersamanya. Ini untuk membantah orang yang berdalil dengan banyaknya orang. Kemudian rufi ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang terlihat dari jauh. Fazanantu annahum ummati. Aku mengira bahwa mereka itu adalah umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Karena manusia yang terlihat dari ufuk tidak terlihat kecuali hanya gambaran. Dalam Sahih Muslim disebutkan walakin unzur ilal ufuk, akan tetapi aku melihat ke ufuk, dan penulis tidak menyebutkannya. Barangkali kalimat itu hilang pada kitab sumber yang darinya hadis itu dinukil, wallahu a'lam. Faqila li haja Musa wa qaumuhu. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Maksudnya Musa bin Imran Kalimur Rahman dan kaumnya adalah pengikut-pengikutnya yang memeluk agamanya dari Bani Israel. Dalam Qurratu al-Uyun disebutkan ini menunjukkan keutamaan pengikut-pengikut Musa dari Bani Israel yang beriman kepada rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan dan lain-lainnya. Bani Israel sebelum adanya perpecahan, jumlah mereka sangat banyak dan di antara mereka banyak yang diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah terjadilah apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengikuti Musa sangat banyak. Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Quran Surah Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 16. Maksudnya pada zamannya, yaitu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab pada zamannya dan zaman sebelumnya jumlah orang-orang yang kafir kepada Allah sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Seperti pasukan pasukan Jalut dan Bukhtansur dan lain-lainnya. Maka Allah memuliakan Bani Israel karena keimanan mereka. Lalu jadilah mereka kaum yang paling mulia pada zaman itu. Pada zaman mereka terjadi apa yang disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah dan lainnya yang berupa kedurhakaan mereka terhadap nabi-nabi mereka dan perselisihan dalam agama mereka. Allah Ta'ala telah menyebutkannya seraya berdalil atas orang-orang Yahudi yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hayatilah apa yang disebutkan Allah Ta'ala tentang keadaan mereka setelah terjadi perselisihan. Panazartu fa'iza sawadun ajimun fakilali hajihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang besar pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.
Maksudnya karena mereka mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Jadi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka yang mampu merealisasikan atau mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Dalam riwayat Ibnu Fudail dengan lafaz wa yadkhulul jannata min haula'i min ummatika sab'una alfa, dan mereka yang masuk surga dari umatmu sebanyak 70.000 orang. Dalam hadis Abu Hurairah dan Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, sesungguhnya wajah mereka bersinar seterang bulan pada malam purnama. Jadi ciri-ciri mereka yang umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, 70.000 orang tersebut wajah mereka bersinar seperti sinar bulan purnama. Imam Ahmad dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, lalu aku meminta tambah kepada Tuhanku, lalu dia menambahiku untuk setiap 1.000 dengan 70.000 orang. Jadi dari 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, setiap seribu orang itu bercabang lagi menjadi 70.000 orang. Al-Hafiz berkata sanad hadis ini bagus atau jayyid. Dalam Qurratu Al-Uyun disebutkan hadis ini menunjukkan keutamaan umat ini dan bahwa mereka adalah umat terbanyak mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjumlah banyak pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, pada zaman Khulafaur Rasyidin dan setelah mereka. Mereka memenuhi desa-desa, kota-kota dan kampung-kampung. Banyak ilmu di sisi mereka dan banyak macam ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Dan umat ini masih terus berada di atas as-sunnah pada 3 generasi utama. Di akhir zaman jumlah mereka semakin berkurang. Syekh kita rahimahullah berkata dalam masailnya, hadis ini menunjukkan keutamaan umat ini dengan kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah bilangan dan banyaknya, sedang kualitas adalah keutamaan dan sifat mereka. Jadi umat Islam ini adalah umat yang berkuantitas dan berkualitas. Summa nahado, kemudian bangkitlah beliau, yakni maksudnya berdiri. Fakhadhan nasu fi ulaik, maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu, yaitu maksudnya para sahabat. Memperbincangkan siapakah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Ini menunjukkan diperbolehkannya berdiskusi dan berdialog dalam nas-nas syariah dengan tujuan mengambil manfaat dan menerangkan kebenaran, dan juga menunjukkan kedalaman ilmu para salaf, yaitu para sahabat, karena pengetahuan mereka bahwa mereka tidak meraih itu kecuali dengan amal, yaitu berbuat. Juga hadis ini menunjukkan antusias mereka dalam kebaikan. Demikian dituturkan oleh as-syekh atau penulis. Dalam Qurratu Al-Uyun disebutkan hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat radhiyallahu anhum yang tentang diskusi mereka dalam masalah ilmu.
dan antusias mereka dalam memahami apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena adanya upaya untuk mengamalkannya. Juga menunjukkan diperbolehkannya ijtihad dalam masalah yang tidak ada dalilnya, karena mereka mengatakan apa yang mereka katakan dengan ijtihad mereka. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari mereka, akan tetapi seorang mujtahid jika tidak memiliki dalil, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengaku dengan kebenaran dirinya. Akan tetapi ia mengatakan, barangkali hukumnya begini dan begitu. Seperti perkataan para sahabat radhiyallahu anhum dalam hadis ini. Humul ladzina yastarikun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Begitulah yang telah ditetapkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan begitu pula hadis Ibnu Mas'ud dan Musnad Ahmad. Dalam riwayat Muslim, wala yarkun, dan tidak meruqyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tambahan ini adalah kekeliruan penangkapan dari periwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda wala yarkun atau tidak meruqyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya tentang ruqyah dan beliau bersabda, manis tato aminkum ang yang fa'a akhahu falyangfa'hu. Barang siapa mampu di antara kamu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah ia lakukan. Beliau juga bersabda, la ba'sa biruqa malam takun syirka. Ruqyah tidak apa-apa selama tidak ada syirik. Ia juga berkata, Jibril juga telah meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah sahabat-sahabatnya. Yaitu malaikat Jibril telah meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sihir, sebagaimana disebutkan Bukhari dan hadis Aisyah. Telah ditetapkan dalam Bukhari dan lainnya banyak ruqyah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Aisyah, Anas, Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Ia berkata, perbedaan antara orang yang meruqyah dan orang yang meminta diruqyahkan adalah bahwa orang yang meminta diruqyahkan memohon dan menoleh kepada selain Allah dengan hatinya, sedangkan orang yang meruqyah adalah berbuat baik. Ia berkata, maksud hadis ini menggambarkan 70.000 orang itu sebagai hamba-hamba yang bertawakal dengan sempurna. Mereka tidak meminta kepada selainnya supaya meruqyah atau supaya lukanya ditempel dengan besi panas. Seperti itu pula Ibnu Al-Qayyim mengatakan. Dalam Qurratul Al-Uyun disebutkan mereka meninggalkan syirik secara total. Mereka tidak meminta kepada seorang tentang hajat. Minta kepada seseorang tentang hajat mereka, lalu mereka meminta diruqyah atau bahkan lebih dari itu. Mereka meninggalkan untuk menempelkan besi meskipun dengan tujuan kesembuhan. Yang menjadikan mereka berbuat seperti itu adalah kekuatan tawakal mereka kepada Allah, penyerahan urusan mereka kepadanya, dan hati mereka yang tidak menggantungkan sesuatu kepada selainnya dalam masalah yang diatur dan diputuskannya. Mereka tidak mencintai kecuali kepada Tuhan mereka dan tidak takut kecuali darinya, dan mereka meyakini bahwa apa yang menimpa mereka adalah takdir dan pilihannya kepada mereka. Maka mereka tidak mengadu kecuali kepadanya saja dalam menghilangkan bahaya dan menimpa mereka. Allah Ta'ala berfirman tentang Ya'qub alaihissalam, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surah Yusuf
surat ke-12 ayat 86. Wala yaktawun, tidak meminta supaya lukanya ditempeli dengan besi yang dipanaskan. Maksudnya mereka tidak meminta kepada selain mereka supaya menempelkan besi panas pada luka mereka, sebagaimana mereka tidak meminta kepada selain mereka supaya meruqyah mereka sebagai ekspresi berserah diri kepada qada dan merasa nyaman dengan cobaan. Aku katakan yang jelas bahwa sabda Nabi wala ya'tawun, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, adalah lebih umum daripada permintaan mereka tentang itu semua, atau hal itu dilakukan untuk mereka atas kehendak mereka sendiri. Adapun menempelkan besi pada luka untuk kesembuhan adalah boleh-boleh saja, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'asa ila Ubay ibni Ka'bin tabiban faqata'a lahu araqan wa qawwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab, lalu tabib itu memotong urat nadi dan menempelkan besi panas kepadanya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Anas annahu kawa min jatil zambi wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyu. Tabib itu menempelkan besi panas pada orang yang terkena penyakit tumor, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tirmizi dan lainnya meriwayatkan dari Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kawwa as'adabna Jurarata min Saukah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan besi panas kepada As'ad bin Jurarah pada penyakit bintik-bintik mereka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas secara marfu, as-sifa'u min salasah. As-sifa'u min salasah. Kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Surbatu asal, wasurtatu mahjam, wa qayyatun nar, wa anha umati anil kai. Kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal: meminum madu, goresan bekam, dan tempelan api. Dan aku melarang umatku dari tempelan api. Dalam lafaz yang lain disebutkan wa amma uhibbu an aktawi, dan aku tidak suka berupaya penyembuhan dengan cara ditempeli besi panas pada penyakitku. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, hadis penempelan besi yang dipanaskan ada 4 macam. Pertama, bahwa beliau pernah melakukannya. Kedua, beliau tidak menyukainya. Ketiga, beliau memuji orang yang meninggalkannya. Dan keempat, beliau melarangnya. Kesemuanya itu tidak saling bertentangan, alhamdulillah. Tentang beliau melakukannya, hal itu menunjukkan diperbolehkannya. Tentang beliau tidak menyukainya, hal itu tidak menunjukkan larangan terhadapnya. Tentang beliau memuji kepada orang yang meninggalkannya, hal itu menunjukkan bahwa meninggalkannya lebih baik dan lebih utama. Adapun pelarangan dari hal tersebut adalah untuk memberi kebebasan melakukan atau tidak
dan menunjukkan kemakruhannya. Wala yatatayyarun, yaitu tidak melakukan tatayyur. Maksudnya mereka tidak memprediksi nasib buruk melalui arah terbangnya burung dan sejenisnya. Masalah ini akan diterangkan insya Allah dalam keterangan tentang tiarah dan apa yang berkaitan dengannya dalam babnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Beliau menyebutkan inti semua perilaku ini yaitu tawakal kepada Allah, bernaung kepadanya dengan kesungguhan dan bersandar kepadanya dengan hatinya, yang hal itu merupakan puncak pengamalan. Tauhid yang membuahkan segala tingkatan keutamaan berupa cinta, berharap, takut dan ridho kepadanya sebagai pelindung dan Tuhannya, serta ridho terhadap keputusannya. Ketahuilah bahwa hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan upaya sama sekali karena berinteraksi dengan sarana secara global adalah masalah fitrah, dan itu perlu serta tidak bisa terlepas dari seseorang. Jadi makna tawakal itu bukan berarti tidak berusaha, karena ikhtiar itu juga merupakan fitrah seseorang. Bahkan tawakal sendiri merupakan sarana terbesar. Jadi maksudnya tawakal di sini adalah tetap berikhtiar dan hasilnya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirinya, tetapi akan hasilnya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tawakal sendiri merupakan sarana terbesar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surah At-Tolak surat 65 ayat 3. Maksudnya dia mencukupinya. Akan tetapi yang dimaksud yaitu bahwa mereka meninggalkan sesuatu yang dibenci atau makruh, padahal mereka membutuhkannya. Untuk niat tawakal kepada Allah Ta'ala seperti menempelkan besi yang dipanaskan untuk pengobatan dan meminta diruqyah, sikap mereka meninggalkannya karena ini merupakan penyebab yang dibenci atau makruh. Lebih-lebih orang sakit bisa jadi ia bergayutan pada sarang laba-laba jika ia anggap bahwa itu adalah penyebab kesembuhannya. Jadi kadang seseorang itu menjadikan sesuatu yang diyakini untuk misalnya kesembuhan adalah yang sesuatu padahal itu lemah. Tapi dia meyakini bahwa itu dapat menyembuhkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun berinteraksi dengan sarana dan berobat yang tidak dibenci atau makruh, maka itu tidak membuat tawakal menjadi cacat. Meninggalkannya justru bukan ajaran syariat. Karena ada riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah secara marfu', "Ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa."
alimahu man alimah wa jahillahu man jahila. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan obatnya. Ada orang yang mengetahui dan ada orang yang tidak mengetahuinya. Dari Usama bin Syarik dia berkata, Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'at a'rab faqalu ya Rasulullah ana tadawwa. Qal na'am ya ibadallah tadawaw. Fa inna Allah azza wa jalla lam da'an illa wada'a lahu shifa ghairu da'in wahid. Qalu wa ma huwa? Qala haram. Aku waktu itu ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah orang-orang Badui. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau bersabda, ya wahai para hamba Allah, berobatlah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak meletakkan penyakit kecuali Dia meletakkan obatnya. Selain penyakit yang satu. Mereka bertanya, apa itu? Beliau bersabda, penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, hadis-hadis ini mengandung ketentuan berlakunya sebab dan akibat, pembatalan terhadap ucapan orang yang mengingkarinya, perintah untuk berobat, dan bahwa itu tidak menafikan tawakal. Sebagaimana mencegah rasa lapar dan haus itu tidak menafikannya. Juga mencegah rasa panas dan dingin dengan sesuatu yang berlawanan dengannya. Bahkan hakikat pengamalan tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan berinteraksi dengan sebab yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai faktor untuk terwujudnya akibat dari sebab atau sarana itu secara takdir dan syara. Dan bahwa pengingkaran terhadap sebab atau sarana menjadikan cacatnya bertawakal itu sendiri, sebagaimana menjadikan cacatnya perintah syar'i dan hikmah serta melemahkannya, di mana orang yang mengingkari sebab atau sarana mengira bahwa meninggalkan sebab atau sarana adalah lebih kuat dalam bertawakal, dan bahwa meninggalkannya adalah merupakan kelemahan yang menafikan tawakal, yang pada hakikatnya adalah penyandaran hati kepada Allah Ta'ala dalam meraih keberhasilan sesuatu yang bermanfaat bagi seorang hamba di sisi agama dan dunianya, dan menghindarkan apa yang membahayakannya di sisi agama dan dunianya. Dan diharuskan beserta penyandaran ini adanya interaksi dengan sebab. Kalau tidak, berarti ia telah mengingkari hikmah dan syara. Dengan demikian, seorang hamba janganlah menjadikan kelemahannya sebagai tawakal dan tawakalnya sebagai kelemahan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah berobat, apakah ia boleh meninggalkannya adalah lebih baik atau hukumnya mustahab, sunnah atau wajib. Menurut riwayat yang masyhur dari Ahmad adalah yang pertama dengan alasan hadis di atas dan hadis lain yang semakna. Adapun yang masyhur dari mazhab Syafi'i adalah yang kedua. Sehingga An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslim itu adalah pendapat mereka yang dan pendapat jumhur ulama salaf dan juga pendapat kebanyakan ulama khalaf. Abu Al-Wazir, Abu Al-Mudaffar memilih pendapat itu.
Dia berkata, mazhab Abu Hanifah menguatkannya sehingga mendekati wajib. Dia juga mengatakan mazhab Maliki berpendapat sama saja antara mengerjakannya dan meninggalkannya. Sesungguhnya ia berkata, tidak apa-apa berobat dan tidak apa-apa untuk tidak berobat. Syekhul Islam berkata, tidaklah wajib menurut kebanyakan ulama, namun hanya sekelompok kecil dari para ulama, pengikut Syafi'i dan Ahmad saja yang mewajibkannya. Faqama Ukasyah binu Mihsan, lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan bin Husan al-Asadi dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ia termasuk orang yang lebih dahulu masuk Islam dan termasuk laki-laki yang paling tampan. Ia berhijrah dan ikut serta dalam perang Badar. Ia mati syahid ketika memerangi orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid di tangan Tulaihah al-Asadi tahun 12 Hijriah. Kemudian Tulaihah masuk Islam setelah itu dan berjihad melawan Persia pada perang Qadisiyah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan mati syahid dalam perang Al-Jisr yang terkenal. Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum qala anta minhum, dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka, yaitu yang golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Oleh Bukhari dalam suatu riwayat dikatakan beliau pun menjawab, ya Allah, jadikanlah dia termasuk mereka. Ini menunjukkan dibolehkannya seseorang meminta kepada orang yang utama di sisi agamanya untuk mendoakannya. Disebutkan dalam Qurratu Al-Uyun, hadis ini menunjukkan bahwa syafaat orang yang masih hidup bagi orang yang memohon doa kepadanya hanyalah dengan doanya. Setelah kematiannya hal itu tidak dibenarkan karena banyak dalil yang tidak samar lagi bagi orang yang mempunyai basyirah. Barang siapa memohon kepada mayit atau orang yang tidak ada atau gaib, maka ia telah meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu mengadakannya kecuali Allah. Setiap orang yang meminta kepada seseorang sesuatu yang ia tidak mampu mengadakannya kecuali Allah, maka orang itu telah menjadikannya sekutu bagi Allah. Na'udzubillah. Sebagaimana orang-orang musyrik, Allah SWT telah berfirman yang artinya, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 22. Jadi seseorang tidak boleh meminta sesuatu kepada orang lain yang mana orang tersebut tidak mungkin untuk memberinya atau mengabulkannya. Dan dia tahu bahwasanya yang mampu itu hanyalah Allah SWT. Berarti dia telah menjadikan orang tersebut sekutu bagi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya dia adalah Tuhanmu, penciptamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Dia memberikan nikmat-nikmatnya kepadamu, baik secara zahir dan batin, maka janganlah kamu berpaling darinya kepada selainnya, akan tetapi murnikanlah ibadah hanya kepadanya. Summa qama rajulun akhar, kemudian berdirilah seorang yang lain, yaitu setelah Ukasyah bin Mihsan ada lagi yang berdiri. Di sini tidak disebutkan dengan jelas siapa dia dan kami kira tidak perlu untuk mencari siapa namanya. Dalam Qurratu Al-Uyun yang jelas bahwasanya Rasulullah SAW menghendaki untuk menutup pertanyaannya supaya orang-orang tidak mengikuti dengan menanyakan seperti itu, karena nanti yang bukan ahlinya akan memintanya. Itu sudah sangat jelas melalui sindiran dari Rasulullah SAW. Sabaqaka biha Ukasyah, kamu telah didahului oleh Ukasyah.
Jadi ketika seseorang tadi meminta seperti sahabat Ukasyah, maka Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Kemudian Al-Qurtubi berkata, tidaklah keadaan orang yang kedua seperti keadaan Ukasyah. Maka dari itu beliau tidak mengabulkan permintaannya. Karena jika beliau mengabulkan permintaannya, tentu dapat terjadi orang-orang yang hadir memintanya dan permasalahan jadi merambat. Maka beliau menutup pintu dengan sabdanya itu. Kemudian penulis rahimahullah berkata, ini memberi pelajaran untuk menggunakan cara penolakan yang halus dan menunjukkan tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kita telah bacakan kitab Fathul Majid, yaitu syarah kitab Tauhid, tentang hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Jadi umat Nabi Muhammad ini nanti ada yang masuk surga tapi setelah dihisab dan diazab, mungkin karena dosa-dosanya yang belum sempat ia bertobat, atau dosa-dosa yang dikerjakan setelah dia masuk Islam. Adapun ciri-ciri orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah, pertama, dia bertawakal kepada Allah, yaitu memurnikan tawakalnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri tawakal itu? Yang pertama, dia adalah tidak minta diruqyah. Jadi tidaklah seseorang itu meminta diruqyah. Jadi mengenai ruqyah ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang jelas, seseorang hendaknya apabila menjenguk saudaranya yang sakit tanpa diminta, hendaknya lah dia untuk meruqyah saudaranya tersebut yang sedang sakit. Kemudian yang kedua adalah tidak tatoyur, yaitu meyakini adanya kesialan, apakah disebabkan oleh burung atau yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak berobat dengan kai, yaitu besi yang dipanaskan, yaitu untuk menyembuhkan luka. Jadi siapa yang mampu mengamalkan tiga hal ini, yaitu tidak minta diruqyah, kemudian yang kedua tidak percaya dengan tatoyur, yaitu anggapan-anggapan sial, dan yang ketiga tidak berobat dengan kai. Kemudian masalah berobat ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i bahwasanya berobat itu adalah wajib. Ada juga yang beranggapan bahwasanya seperti Syekhul Islam berkata tidak wajib menurut kebanyakan ulama.
Namun hanya sekelompok kecil dari para ulama pengikut Syafi'i dan Ahmad saja yang mewajibkannya. Wallahu taala alam. Kemudian 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini tidak hanya 70.000 orang tersebut saja, tetapi ditambah 70.000 orang, setiap 1.000-nya membawa 70.000 orang lagi. Jadi sekitar jadi bisa dikalikan 70.000, setiap orangnya ditambah, tiap 1.000-nya ditambah dengan 70.000 lagi. Jadi 70 dikali 70. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada sahabat yang minta agar menjadi termasuk di antara 70 orang ribu tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu Uqasyah bin Mihsan. Maka dia didoakan oleh Rasulullah termasuk 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian ada sahabat lagi yang meminta seperti Uqasyah bin Mihsan, tetapi ditolak oleh Rasulullah SAW dengan penolakan yang halus. Ini menunjukkan kemuliaan adab beliau Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.